Anda masih menyaksikan Road to CNBC Indonesia Awards 2025 edisi spesial Best Sustainable Companies Awards bersama saya Syafina Nasya. Dan seperti janji saya tadi, setelah mendengarkan paparan, kita akan berdialog bersama dengan CEO dari Finfast Indonesia, Karyanto Haryo Sumarto. Masih semangat Pak Keri? Kita lanjutkan kembali diskusi kita ya. Yuk, Pak ya. Oke, lanjut aja kita masuk ke segmen pertama. Dan kita tahu Pak, bahwa Finfast ini memang dikenal sebagai salah satu pionir dalam transisi kendaraan listrik di Asia Tenggara. Ya. Nah, apa filosofi dan visi besar yang mendorong Finfast untuk bisa mengambil posisi seberani ini, sebesar ini di tengah industri otomotif global yang memang sangat kompetitif? Ya, bisa dengan bangga saya sampaikan bahwa Finfast is the only full BEV brand dari Southeast Asia, ya, dari Vietnam. Karena kalau kita lihat dari negara lain di Southeast Asia saat ini belum ada full BEV company, gitu. Nah, karena kita memang ingin membawa filosofi Finfast is EV for everyone, jadi untuk semuanya. Itu yang mendasari pada saat Finfast. Karena Finfast ini belum lama, secara company sendiri baru di-establish tahun 2017. Berawal justru dari e-scooter, dari motor listrik, kemudian bus, baru mobil. Mobil di tahap awal pun masih berupa mobil combustion engine. Nah, baru di 2019 kami mulai sebagian bertransisi, dan kemudian di 2022 itu baru full kita menjadi BEV company. Jadi kalau kita bisa bicara secara usia sendiri, sebenarnya bukan company yang sudah long term, tapi kami adalah company baru. Kami consider ourselves sebagai startup company. Dan tentu misi kami adalah pengen membawa EV ini bukan hanya di level Southeast Asia, tapi nanti juga ke level global. Itu secara Finfast basic aim-nya. Nah, tapi kemudian juga kita memilih setelah Vietnam, kurang lebih market mana nih yang kita bawa. Dan Indonesia adalah salah satu market prioritas yang kita pilih saat ini. Akhirnya Finfast hadir 2 tahun lalu. Jadi sejak 2022 itu eksis di Vietnam, kemudian tahun lalu sudah mulai masuk di Indonesia hingga saat ini. Itu yang menjadi aim kami. Oke, berarti kan sebenarnya bukan cuma Indonesia yang menjadi target utamanya, sebenarnya pasar global. Dan sebenarnya sekarang beberapa negara sudah ada yang mengetahui Finfast seperti apa. Nah, apa sebenarnya strategi dari Finfast dalam membangun kepercayaan dan juga awareness sebagai brand global yang memang akarnya datang dari Asia, Pak? Ya, nah pertama yang menjadi key strategi kami adalah dimanapun kami masuk ke market tersebut, kami tidak hanya menjual produk saja, tapi selalu kita bicara ekosistem, ya. Karena kami yakin kalau kita hanya masuk dengan produk atau kemudian kita memberikan very cheap price, itu bukan sesuatu yang sustainable secara bisnis. Gitu. Mungkin bisa bertahan sesaat, tetapi untuk kita grow long term itu membutuhkan suatu komitmen atau ekosistem. Karena mobil listrik ini adalah hal baru, teknologi baru. Masih banyak keraguan dari orang-orang untuk berpindah dari combustion engine menjadi listrik. Nah, semua kekhawatiran itu yang harus kita jawab dengan ekosistem-ekosistem yang kita create. Dan itu yang dilakukan oleh Finfast. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga skala global saat ini. Kami membawa ekosistem itu dalam hal charging misalnya. Terus kemudian di dalam hal used car-nya seperti apa. Kemudian dalam hal baterai manajemennya seperti apa. Itu semua yang menjadi dasar strategi kami, menjadi istilahnya distinctive advantage compare to other brand pada saat kami masuk ke suatu market. Dan komitmen terhadap sustainable development. Nah, bagaimana nilai keberlanjutan ini juga diintegrasikan dalam setiap aspek rantai produksi dan juga desain kendaraan Finfast? Ya, jadi memang kami melihat keberlanjutan atau sustainability is part of our DNA lah. Ya, bukan hanya di produk, tapi dari sisi produksi itu juga kami sangat perhatikan. Kemudian ekosistemnya gitu kan. Kalau dari sisi produk kita bicara dengan adanya misalnya baterai subscription atau sewa baterai. Itu salah satu bentuk concern kami terhadap sustainability. Karena baterai begitu yang misalnya sudah menurun, kami akan recycle, kemudian bisa dipakai lagi. Jadi untuk menghindari atau mengurangi limbah buangan baterainya. Kemudian dari sisi produksi, kami juga memastikan bahwa semua supplier kami sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh misalnya pemerintah di masing-masing negara. Itu yang menjadi filosofi kami. Jadi bukan hanya dari sisi produk, tapi rantai pasokan pun kami make sure bahwa mereka juga certified supplier. Dan juga dalam hal misalnya fasilitas produksi kami pun sudah banyak menggunakan energi baru terbarukan, misalnya tenaga surya, tenaga angin. Itu jadi semua kita
istilahnya membawa sustainability is part of our DNA. Oke, Bapak tadi sudah menyebutkan beberapa teknologi sebenarnya yang digunakan ya, karena teknologi ini kan adalah kunci dari inovasi hijau gitu atau transisi hijau. Selain apa yang Bapak sebutkan tadi, apa teknologi yang paling dibanggakan, inovasi apa yang paling dibanggakan dari VinFast selain efisiensi baterai tadi, lalu juga sistem digital ataupun pengalaman berkendara yang ramah lingkungan? Ya, yang cukup kami banggakan adalah sekarang kita nih kalau bicara mobil listrik itu lebih banyak kan kita bicara mengenai software update. Dan mobil kami sekarang sudah bisa melakukan update dengan over the air atau OTA. Ya, jadi udah sebagaimana handphone. Biasanya kalau ada misalnya OS yang baru dan sebagainya itu sudah bisa dilakukan tanpa harus datang ke bengkel dan sebagainya. Itu jadi sehingga memudahkan konsumen untuk selalu mendapatkan teknologi atau sistem terbaru di kendaraannya. Karena memang sekarang kalau kita bicara update teknologi terus berkembang. Karena setiap brand pemain ini juga akan terus mencari inovasi-inovasi teknologi. Dan pembaharuan teknologi itu jika bisa dilakukan dengan OTA, yang dimana mobil kami memiliki kemampuan itu, akan sangat memudahkan pelanggan. Ya, karena begitu ada koneksi Wi-Fi yang terkoneksi, itu update akan dilakukan secara otomatis pada kendaraannya. Gitu. Ekosistem energi bersihnya seperti apa Pak yang memang ada di dalam VinFast sendiri? Ya, ekosistem energi bersih tadi yang saya sampaikan dari sisi suppliernya, dari sisi produksinya sendiri, pabrik kami, dan juga kemudian dari sisi penciptaan source dari energinya V-Green. Ya, V-Green adalah charging infrastruktur yang kami miliki, itu juga berkontribusi terhadap ekosistem hijau yang kita miliki ini. Dan juga dalam hal baterainya, suppliernya, semua sudah kita pastikan bahwa itu semua adalah memiliki sertifikasi hijau. Gitu. Dan juga tentu source of energinya. Karena itu adalah hal yang istilahnya paling inti pada saat kita berproduksi, khususnya apalagi nanti pabrik kami yang di Subang dan sebagainya, pada saat kami nanti mencari supplier lokal pun, juga kami sangat istilahnya concern terhadap pemenuhan sertifikasi mereka, itu memastikan bahwa supplier yang kita engage itu memang sudah memiliki istilah green certified. Pak, tapi ada tantangan sendiri ya Pak. Kalau di Indonesia ini kan electric vehicle belum banyak, penggunanya sudah banyak, tapi ekosistemnya ini belum memadai, belum merata sampai ke seluruh Indonesia. Nah, apa kontribusi VinFast akan hal ini Pak? Ya, memang betul. Karena kalau kita bicara SPKLU itu masih sangat terbatas, khususnya yang terdapat di kota besar. Sehingga masih sering kita mendengar misalnya keberatan pelanggan atau kekhawatiran mereka belum berani misalnya beralih listrik karena takut untuk perjalanan jarak jauh, apalagi nanti mudik dan lain sebagainya. Nah, yang kami lakukan adalah menjawab keraguan itu dengan ekosistem infrastruktur yang kami bangun sendiri. Jadi per saat ini V-Green, charging company kami sudah memiliki kurang lebih 2.000 titik di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan sudah di level kabupaten. Jadi kalau kita bicara misalnya di Toli-Toli, Temanggung, Wonosobo, meskipun dealer kami belum ada, mobil kami belum ada, tapi infrastrukturnya kami hadirkan terlebih dahulu. Karena kami ingin membuat orang itu confident bahwa oh di sini sudah ada infrastrukturnya. Sehingga mereka akan berani misalnya beralih dari combustion engine ke kendaraan listrik. Dan itu juga menjadi awal banyak misalnya investor-investor yang tertarik untuk menjadi partner kami itu setelah melihat infrastruktur ini ada terlebih dahulu. Karena kalau kita bicara mobil listrik antara telur ayam, mana dulu nih yang mau kita dahulukan. Tapi kami menyadari kalau infrastruktur ini kita tidak siapkan duluan, orang pasti akan lebih lama beralihnya. Gitu. Sehingga kami memilih, kami siapkan dulu infrastrukturnya meskipun unit and operation-nya belum banyak di wilayah tersebut. Tetapi kami yakin dengan adopsi mobil listrik saat ini di Indonesia yang menaik secara tajam, dalam waktu singkat tentu populasi mobil listrik akan semakin lebih banyak. Dan ketersediaan charging infrastruktur menurut saya itu adalah kunci keberhasilan transisi energi hijau ini. Berarti kalau Bapak sendiri melihat dari VinFast memilih untuk mendahulukan infrastruktur ya, walaupun unit penggunaannya masih belum banyak. Kalau Bapak lihat lagi secara general, apa kendala terbesar dari electric vehicle di negara kita Pak? Tadi pertama infrastruktur, kedua orang masih kembali takut dengan harga jual kembali. Karena masih fenomena di Indonesia ini orang sebelum beli mobil sudah memperhitungkan nanti setelah saya pakai harga jual kembalinya seperti apa. Dan selalu ini fenomena di market atau kepercayaan, belief yang di market bahwa oh kalau mobil listrik itu harga jualnya pasti jatuh banget gitu karena harga baterainya aja mahal dan sebagainya.
Nah, kami jawab lagi keraguan itu. Kalau masalah baterainya ngedrop dan sebagainya, kami tawarkan tadi baterai subscription, baterai sewa. Sehingga dengan baterai sewa sebenarnya pelanggan tidak perlu memikirkan risiko tersebut karena baterai itu adalah milik kami. Sehingga kalau ada sewaktu-waktu kerusakan dan sebagainya bisa kami ganti dengan gratis baru, atau ya. dengan yang baru. Terus kemudian mengenai harga jual kembali, kami sangat sadar bahwa itu menjadi concern utama orang untuk beralih. Sehingga kami ada juga bisnis unit yang menghandle used car. Sehingga dengan ada bisnis unit itu kami bisa memberikan resale value garanti yang komprehensif. Misalnya customer itu pakai 6 bulan, kemudian ada kebutuhan dana atau pengen trade in dan sebagainya bisa dikembalikan. Kami masih hargai 90% dari net retailnya atau sebelum pajak ya. Kalaupun dia pakai misalnya 3 tahun, kita masih jamin resale value-nya 70% dari nilai dia beli dikurangin pajak tentunya. Karena kalau pajak kan larinya ke pemerintah gitu. Jadi dengan kita atasi keberatan-keberatan pelanggan ini, kami berharap orang semakin confident, semakin yakin, apalagi juga didukung dengan semakin banyaknya pilihan dari sisi produk sendiri. Terus kemudian dari sisi teknologi terus berkembang, kemudian saya yakin suatu saat harga mobil baterai atau mobil listrik ini memang akan di bawah mobil combustion engine. Nah, pada saat itu sebenarnya orang tidak ada keraguan lagi untuk bisa beralih ke mobil listrik. Pak, bagaimana mengedukasi masyarakat agar beralih ke mobil EV, khususnya VinFast? Apalagi sebenarnya VinFast kan juga sudah menghadirkan banyak kemudahan, menjawab semua kekhawatiran dari para pembeli bahwa harga tidak akan turun, setelah 3 tahun penggunakan juga tidak akan turun, baterai juga bisa sewa gitu kan. Sebenarnya semua kekhawatiran sudah dijawab. Gimana ngedukasinya, Pak? Ya betul, karena untuk transisi menurut kami memang strategi yang harus kami jalankan adalah ya educate, experience, akhirnya terbentuk trust gitu ya. Educate melalui berbagai channel, kami coba educate mengenai ya baterai subscription, mengenai resale value dan sebagainya. Nah, yang paling penting adalah juga experience. Nah, untuk experience ini salah satu strategi kami yang paling saat ini dijalankan adalah dengan adanya taksi. Karena dengan taksi yang mungkin sekarang sudah banyak, Green Taxi atau GSM, itu merupakan salah satu cara kami mendekatkan pelanggan untuk bisa experience terhadap kendaraan VinFast. Tanpa dia membeli, dia bisa misalnya naik kendaraan VinFast dan sebagainya. Dan biasanya kendaraan yang dipakai untuk taksi itu adalah kendaraan yang durability-nya tinggi. Dan banyak konsumen yang mengakui akhirnya tertarik untuk beli mobil VinFast setelah naik taksi kami yang smooth, bersih gitu, terus dikendarainya juga enak. Kenapa dikendarai enak? Sebenarnya kami juga membuka channel kalau misalnya pelanggan, penumpang taksi itu ingin test drive di taksi kami, diperbolehkan. Sehingga dengan begitu kita memperluas jangkauan yang faktor experience itu. Tentu kemudian direct marketing yang lain, misalnya showroom event, test drive event, exhibition, any kind of activity yang membawa VinFast ini semakin dekat, pelanggan bisa experience, itu yang kami lakukan secara terus-menerus. Nah, ini kalau baterainya sendiri sekarang berarti apakah sudah sepenuhnya produksi dalam negeri atau seperti apa, Pak? Oh, saat ini kendaraan kami masih CBU dari Vietnam. Tetapi nanti mulai kuartal 1, itu pabrik kami yang di Subang sudah mulai beroperasi. Secara bertahap akan switch ke local assembly. Nah, nanti begitu sudah mulai local assembly, tentu baterainya juga akan di-source dari lokal. Karena kami harus comply dengan aturan pemerintah di mana kami harus memenuhi 40% TKDN. TKDN, betul. Nah, itu baru bisa dicapai kalau kami source juga salah satunya baterai, karena komponen baterai itu percentage TKDN yang sangat tinggi, itu dari lokal. Jadi kedepannya tentu kami berharap semakin lama semakin banyak porsi komponen-komponen yang bisa kami source secara lokal. Bagaimana Pak menjawab tantangan selain semua yang tadi sudah Bapak jabarkan ya? Produk serupa banyak, mobil EV banyak, yang mungkin harganya juga tidak berbeda jauh banyak. Tapi Bapak sudah menyampaikan tadi banyak sekali hal-hal kelebihan yang menjadi unique selling point. Tetapi mungkin ada produk lain yang juga menawarkan hal serupa. Nah, bagaimana menyiasati competitiveness ini gitu Pak? Ya, kalau kami amati sekarang ini hampir majority pemain mobil listrik, mereka hanya fokus pada product and pricing. Ya, sangat jarang atau bahkan yang memiliki ekosistem selengkap kita
dengan confidence saya bilang belum ada saat ini. Unggul di ekosistem berarti Unggul ya, di Pak? ekosistem. Karena kalau kita bicara product and pricing, produk selalu evolving. Like every week, every month, there is new teknologi. Ya, mungkin brand ini menemukan teknologi baru, minggu depan brand B dapat teknologi yang sama atau lebih canggih, akan selalu berkompetisi untuk menemukan teknologi baru. Pricing juga, kalau hanya sekedar misalnya menurunkan harga, misalnya ya diskon secara besar-besaran, itu mungkin akan memberikan instant result. Tetapi untuk jangka panjang, menurut saya itu juga bisa killing the ecosystem. Karena kalau harga dipotong terus, tentu in the end sebagai pelaku bisnis, profitnya juga istilahnya menurun atau bahkan minus. Untuk jangka panjang mungkin orang akan berpikir ulang, apakah Indonesia tetap visible untuk investasi atau tidak gitu. Sehingga dari Finfast, kami memilih daripada kami ikut misalnya yang sekarang di market dibilang price war, kami lebih baik fokus pada ekosistem saja. Pada saat kami menggarap ekosistem, ini required a lot of investment, very huge investment dan komitmen jangka panjang. Ya karena harus bangun pabrik, charging infrastruktur, used car ekosistem, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya tidak semua brand memiliki istilahnya komitmen sejauh itu untuk berkembang bersama Indonesia sejauh itu, ataupun secara investasi sangat besar gitu. Jadi itu yang pilihan masing-masing brand, tetapi bagi Finfast fokus kami, pembeda kami adalah di ekosistem. Pembeda di ekosistem. Terakhir Pak, apa pesan utama yang ingin Finfast sampaikan kepada publik di Indonesia, khususnya generasi muda dan konsumen di masa depan tentang arti pentingnya memilih kendaraan ramah lingkungan hari ini? Ya, menurut saya masa depan Indonesia dalam hal lingkungan itu merupakan hasil dari pilihan kita hari ini ya. Jadi menurut saya let's be wise, kita sekarang di era istilahnya transisi ke green mobility, tetapi kami sangat percaya bahwa untuk bisa berhasil dalam hal transisi ke green mobility ini perlu kerjasama dengan seluruh pihak dan stakeholder. Satu hal yang kami percaya bahwa electric is the future. Oleh karena itu kami fokus di situ, tetapi kami tetap yakin semua ini akan sustain jika didukung dengan ekosistem yang kuat.